Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Idris dimanapun sahabat berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini sahabat Bang Idris akan mengajak sahabat untuk pergi melihat tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Bagaimana dan di mananya? Yuk kita ulas sama-sama. Check it out. Yap, sahabat-sahabat sekalian, ya ini kita sedang berada di bawah Gunung Abu Qubais, dan jalanan ini, jembatan ini dibangun antara Safa dan Marwah dan di bawah Bukit Abu Qubais. Ya, jalanan ini membentang antara Safa dan Marwah. Jembatan ini baru dibangun, belum lama, yang memang sebagai bentuk fasilitas dari pemerintahan Saudi untuk mereka yang tidak mampu atau bisa dibilang disabilitas. Di sini dibilang zatul i'aqah. Kita bisa lihat itu ya, lansia-lansia yang didorong dengan kursi roda. Memang jembatan ini dibangun khusus untuk mereka, tapi kita bisa lihat ada orang yang berjalan kaki juga. Nah, di atas sana ya sahabat, itu hotel-hotel dibangun, dan hotel ini memang dikhususkan. Coba kita lihat di atas itu ya, itu membentang dari Syekh Amir menuju sampai ke Ajiat. Jadi ini dibangun oleh pemerintahan Saudi. Lihat dari sana juga, itu namanya Syekh Amir. Syekh Amir itu adalah lembah Amir di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah diboikot di situ. Diboikot di lembah Amir selama 3 tahun sampai akhirnya kertas perjanjian yang digunakan oleh orang kafir yang digantungkan di Ka'bah itu dimakan oleh rayap. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menolong seorang hambanya hanya dengan sesuatu yang kecil, rayap. Saya di sini udah lama ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya belum pernah melihat rayap, karena rayap itu biasanya adanya di tempat-tempat tropikal seperti tempat yang lembab, tapi di tempat yang kering seperti ini tidak ada rayap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan rayap untuk memakan kertas perjanjian pemboikotan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim. Nah, di sini tempat tinggal Bani Hashim yang disebut juga dengan lembah Amir, Syekh Amir. Jadi di sini tempat tinggal Bani Hashim seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abu Thalib, seperti Aqil, anak pertama daripada Abi Thalib, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim yang lainnya tinggal di tempat ini. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat lembah dari sana. Kita bisa lihat ini semua kita sebut lembah Amir. Ya, kita sebut ini semua dengan lembah Amir. Jadi lembah Amir itu jaraknya dekat dengan Safa dan Marwah. Ya, dan paling dekat lagi dengan Bukit Marwah. Ini disebut lembah Amir. Insyaallah. Tiap Amir ini, di lembah Amir ini juga termasuk bagian yang terkena perluasan Masjidil Haram. Ya, dahulu ini nggak ada ya, sampai sini tuh nggak ada apa namanya tempat sholat, tapi sekarang di sini juga menjadi tempat sholat. Dan kita bisa lihat pembangunan terus dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi sampai ke sebelah utara, ya, sampai dekat dengan daerah yang dinamakan Gaza itu, atau bisa disebut juga dengan Gaza. Jadi pelebaran ke sebelah utara dan sebelah selatan Masjidil Haram untuk menampung lebih banyak lagi jamaah yang datang dan sholat di Masjidil Haram yang berbarokah ini. Lihat perluasan masjidnya. Yap, bisa lihat dari bawah. Adapun jembatan ini sendiri yang tadi menghubungkan antara Jalan Ajiat sampai ke Lembah Amir ini, itu jalan yang baru dibangun ya, sekitar jembatan yang baru dibangun sekitar 3-4 tahun yang lalu, karena memang diperuntukkan untuk datal i'aqah. Datal i'aqah itu disabilitas, orang yang didorong dengan kursi roda atau yang tidak mampu berjalan atau sulit untuk berjalan, didorong dengan kursi roda agar masuknya lebih mudah. Jadi seperti itu, masuknya lebih mudah. Jadi tadi kita lewati juga pintu masuk dari Safa dan Marwah yang melewati atas jembatan ini. Jadi memang sengaja dibangun oleh pemerintahan Saudi untuk memudahkan jamaah disabilitas. Jadi seperti itu sahabat, sedikit ulasannya.
Yap, sahabat-sahabat sekalian, pastinya di setiap sudut dari Masjidil Haram itu dipasangkan CCTV ya, demi keamanan, keselamatan para jamaah dan para zuar, orang-orang yang datang mengunjungi Masjidil Haram. Nah, itu juga sebetulnya bagian daripada doa Nabi Ibrahim juga ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Di sini juga ada tempat wudhu nih di bawah jembatan. Jadi jangan takut yang wudhunya batal ketika mereka ingin naik jembatan ini. Ada tempat wudhu di sini dan sebelah kirinya juga ada tempat minum zam-zam yang mengalir langsung dari sumur. Kiri. Sahabat, hampir di setiap tempat di sudut Masjidil Haram itu ada kipas angin ya, karena memang di sini suhunya sangat luar biasa. Sekarang saja di sore hari di musim gugur yang hampir musim dingin, suhunya 31 derajat Celcius. Ya bayangkan kalau tidak ada udara-udara dan kipas angin, sampai di setiap sudut-sudut yang terpencil ada kipas angin. Ya, ini dia Qasr Jabal Qubais atau Istana Jabal Qubais yang hanya diperuntukkan untuk keluarga kerajaan saja. Ini dia posisinya sangat menempel dengan Masjidil Haram dan bahkan tiangnya tinggi-tinggi, pagarnya tinggi banget. Ya, sahabat sekalian, dari jembatan, dari kemudian Jabal Qubais, pas di bawah Jabal Qubais menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat, menuju tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat ya. Ya, kira-kira jaraknya sekitar 100 meter ya. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Lu ngomong aja deh. Ya, disinilah tempat dimana pelataran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam childhood, ya, masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sini. Disinilah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setiap jengkal atau setiap sentimeternya itu menjadi saksi akan masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Karena kita sudah dekat sekali dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita melihat barokahnya banyak jamaah-jamaah yang sholat di sini sore hari, menunggu sholat itu di pelataran-pelataran dekat tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Karena beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tempat ini. Mungkin di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya tempat ini ada berkahnya, karena disinilah tempat Rasulullah SAW sekali lagi dilahirkan. Ya, kita lihat jamaah dari Turki, ada kita lihat juga jamaah dari Uzbekistan, kita bisa lihat juga jamaah yang paling banyak memang dari Asia Tengah ya, sahabat-sahabat Bang Idris ya, dari Asia Tengah seperti Turki, Uzbekistan, Kirgistan, daerah-daerah yang sebutannya stan-stan itu. Putih-putih loh. Oke, jadi kita sudah berada persis di depan rumah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat sebelah sini ya. Tempat ini sekarang menjadi maktabah atau perpustakaan. Ya, kenapa menjadi perpustakaan? Ya, ini dibangun tahun 1951 ya atas usulan daripada Raja Saudi Malik Abdul Aziz kepada Gubernur Mekah untuk menjadikan tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perpustakaan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebagai simbolis bahwasanya lahirnya ilmu pengetahuan, lahirnya Islam, ya rahmatan lil alamin. Ya, pengajarannya keluarnya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berawal dari sini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya kemudian kok dibangun perpustakaan? Dulunya apa? Dulunya digunakan untuk apa? Di tahun 1701 Hijriah, ya dulu Gubernur Mekah yang bernama Muhammad bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya itu membangunnya menjadi masjid, menjadi tempat sholat, karena memang dekat dengan Masjidil Haram gitu kan, dijadikanlah masjid. Jadi selama tahun itu sampai berkuasanya Malik Abdul Aziz, ini dulu menjadi tempat sholat. Jadi seperti itu sahabat ya. Namun sekarang dirubah karena ya takut ya orang-orang justru malah lebih memilih untuk sholat di sini ketimbang mereka sholat di Masjidil Haram. Jadi seperti itu. Jadi maksud dan tujuannya adalah demi meminimalisir perbuatan syirik. Karena banyak di antara para jamaah ya seperti itu ya sahabat, mereka datang ke sini sengaja hanya untuk mengusap rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mengambil berkah dari tempat kelahiran Rasulullah SAW. Maka dari itu kita bisa lihat nih di sini dipagerin ya sekarang ya dipagerin, jadi kita tidak bisa menuju langsung ke perpustakaan itu. Terus ada pertanyaan aneh nih, loh ini kok jadi perpustakaan tapi orang nggak bisa masuk? Yang boleh masuk di sini hanya pelajar yang memiliki kartu pelajar. Saya termasuk salah satu orang yang bisa masuk ke sini karena sekarang saya lagi nggak bawa kartu pelajar, jadi
nggak bisa masuk deh. Ya, jadi yang bisa masuk di sini cuma pelajar, dan buku yang ada di sini lumayan bagus lah bukunya. Di situ kita bisa lihat ada 2 orang askari ya. Nah, coba kita lihat ada 2 orang askari. Askari itu tentara yang memang menjaga di situ. Kemudian kita lihat di sebelah kanan kita itu ada tulisan Sabil Zamzam. Sabil Zamzam itu siapa yang mau mengambil air Zamzam bisa langsung dari situ, dan itu mengalir langsung dari sumur Zamzam. Lah, kenapa sekarang ditutup? Karena dahulu dibuka tapi disalahgunakan oleh jamaah yang harusnya mereka mengisi botol-botol air untuk dibawa pulang ke rumah. Mereka malah mempergunakan tempat ini untuk mandi. Ya, dan bahkan ada di antara mereka yang membuka auratnya. Sahabat-sahabat, dimanapun sahabat berada, ya, ini adalah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tempat ini pula disebut Lembah Bani Hashim, atau di sebelah kanan kita, sebelah utara kita itu yang tadi kita bilang Syekh Amir, Lembah Amir, ini adalah Lembah Bani Hashim. Dan kita bisa lihat itu perbukitan. Jadi ini betul-betul di bawah bukit ya sahabat, di bawah bukit. Nah, kita lihat perbukitan, betul-betul rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu di bawah bukit. Jadi ini sudah melakukan beberapa kali pemugaran gitu ya. Jadi kalau rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melambangkan ilmu pengetahuan, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melambangkan cahaya, kita bisa lihat di sebelah depan kita ya, di sebelah sana. Nah, sebelah situ kita lihat di situ WC ya, di situ WC. Jadi disinilah tempat rumah daripada Abu Lahab, dan di belakangnya adalah rumahnya Abu Jahal. Jadi ini bisa kita sebut juga di sini dengan WC Abu Lahab. Ya, kenapa disebut WC Abu Lahab? Ya, subhanallah. Jadi ketika rumah Nabi SAW itu dijadikan tempat yang mulia, seperti maktabah, seperti perpustakaan, ya, rumahnya Abu Lahab itu dijadikan WC, melambangkan suatu kehinaan. Karena betul-betul hina. Bagaimana tidak, ya? Abu Lahab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertetangga, ya, sangat dekat rumahnya. Akan tetapi apa? Justru gangguan yang paling banyak didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari tetangganya sendiri, dan notabene-nya adalah pamannya sendiri. Jadi begitu ya sahabat sekalian, Allah memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki dan menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Karena kemuliaan itu milik orang yang taat kepada Allah, dan kehinaan di dunia dan di akhirat itu milik orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai sekarang kita lihat ya, bahkan rumahnya Abu Lahab dijadikan sebagai WC ya. Dan dahulu di sini juga ya disebutkan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya si pembawa kayu bakar bernama Ummu Jamil ya, sering menaruh kotoran di tempat jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menaruh duri-duri agar kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri. Jadi seperti itulah sejarah singkat mengenai tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah Lembah Bani Hashim, dan itu adalah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat, jadi kita bisa lihat ya, itu tadi kita melihat dari samping, sekarang kita bisa lihat pemandangannya dari depan ya. Nah, itu pintunya ya, dan tiang-tiangnya menunjukkan suatu yang bangunan lama ya. Kita bisa lihat juga jendelanya, kita lihat sangat-sangat bangunan sangat-sangat lama gitu loh, sangat berumur seperti itu. Dan di sampingnya itu ada Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Di situ ada kantor Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang menyediakan buku-buku gratis untuk memberikan irsyad, memberikan pengarahan kepada para pengunjung. Kita bisa lihat di situ ya. Jadi buku yang dibagikan di situ untuk mengarahkan pengunjung mengenai tata cara ziarah yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pemandangan dari depannya, langsung dari depan tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah keluar dari pelataran Masjidil Haram. Jadi pelataran Masjidil Haram itu garisnya adalah ini. Kalau udah keluar dari Masjidil Haram berarti sudah aspal. Jadi sudah bukan keramik ataupun plesteran ya, sudah aspal. Jadi mari kita menuju mendekat lagi ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang ya. Pastinya di sini dijaga askari karena takut-takut orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi ini rumah Nabi SAW dari dekat. Bangunan-bangunannya kita bisa lihat
detailnya dari sangat dekat. Dan inilah. Nah, kita bisa lihat di sini ada mobil ya, General Presidency of the Promotion. Jadi Ar-Ri'asatul Ammah li Hayatil Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Kementerian Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Ya, tugasnya apa? Memastikan seseorang tidak melakukan perbuatan kemungkaran di dekat tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rumahnya dan ini bangunannya bisa kita lihat dengan sangat detail dan bahkan jendelanya. Sahabat, ayo ikut Bang Idris. Nah, ini jendelanya ya, sangat dekat banget. Nah, ini jendelanya sangat dekat banget. Dan ini bangunannya langsung. Jadi kita hanya bisa lihat bangunannya ya. Video. Jadi di sini juga Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar melihat beberapa kesalahan para jamaah haji. Nah, sini juga sebetulnya ada irsyad ya. Yang salah satu kesalahannya adalah berdoa tidak menghadap Ka'bah, tapi malah menghadap tempat kelahiran Nabi SAW. Kemudian yang kedua ya, sholat sujud di depan rumah tempat kelahiran Nabi, mengusap dengan mengharapkan mengambil barokah, menulis nama dan lain sebagainya. Jadi inti daripada penjelasan keberadaan Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang ada di Saudi Arabia ini adalah memastikan tidak terjadinya perbuatan kemungkaran dan menyuruh kepada perbuatan yang baik, terkhusus di sekitar Masjidil Haram dan terlebih khusus lagi tempat kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yap, sahabat-sahabat Bang Idris sekalian, ya, begitulah ulasannya. Untuk video-video yang selanjutnya kita saksikan di channel Bang Idris selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.